Halo semua, selamat siang. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Shit, panas banget. Jadi di video kali ini gue mau sharing masalah yang cukup beresiko di Suzuki GSX-R 150 ini. Jadi ceritanya seminggu yang lalu gue mengalami trouble di motor gua. Trouble-nya cukup fatal sampai motor gua mati total gitu, cuy. Gak bisa nyala sama sekali. Dan itu ya bikin bete lah. Bikin gak mood, apalagi kalau misalkan kita lagi berangkat kerja atau mau kemana, lagi buru-buru motor malah trouble kan. Pokoknya bete banget sih, sumpah. Jadi masalah yang kemarin terjadi di motor gue itu lebih ke ini ya, masalah kelistrikan sih. Tahu sendiri kan, kalau misalkan kelistrikan bermasalah satu aja udah ngerembet ke yang lain gitu. Nah, jadi kemarin itu motor gue itu nggak bisa dinyalain. Di kontak bisa, ini knopnya bisa diputar, cuman speedometer sama kelistrikan yang lain itu mati. Pokoknya kelistrikan mati total kecuali knop ini. Knop ini masih bisa diputar gitu. Setelah gua cek mungkin sikringnya ya gitu. Setelah gua cek sikring aman gitu. Aki arus aman 12 volt pas gua cek pakai avometer. Gua juga bingung ini apa gitu. Setelah gua bersabar nunggu nenangin diri dulu supaya bisa berpikir kan, biar nggak panik gitu. Nah, gue coba lagi kontakin tuh, tapi ini posisi cut engine off-nya posisi off gitu. Cut engine-nya posisi off, gue kontakin. Nah, ini motor bisa nyala nih speedonya nih. Cuman kan kalau misalkan engine cut-nya di posisi off, otomatis di sini ada tulisan check ya. Yang artinya ya nggak bisa starter lah, motor nggak bisa nyala. Harus cut engine stop-nya tuh di posisi on gitu. Nah, pas gue pencet di posisi on, motor mendadak mati total semua lagi. Speedometer mati, semuanya mati. Pokoknya gitulah, bingung gue. Kenapa kalau misalkan engine cut-nya di posisi on, itu speedometer malah mati gitu. Gue bingung. Sedangkan posisi off, motor speedometernya bisa nyala gitu. Ada arus lah intinya. Setelah gua cek di bagian bawah tangki, perkabelan di bawah tangki itu kan ada perkabelan di bawah tangki ya, nggak ada masalah gitu, nggak ada yang mati, nggak ada yang apa. Tahu-taunya ada kabel yang putus di pojok tapi nggak kelihatan gitu, jadi kebungkus sama apa sih yang pembungkus kabel tuh yang plastik. Nah, jadi putusnya itu di dalam, dan yang putusnya itu nempel ke rangka, ke masa. Ya alhasil jadi kelistrikannya jadi konslet mungkin ya. Cuman alhamdulillahnya nggak ada kabel yang sampai terbakar gitu. Cuman jadi mati aja speedonya gitu. Sebenarnya bukan speedometer aja sih, lebih ke yang lainnya juga, klakson semuanya mati, sen mati. Jadi bukan dari speedonya aja. Gue pikir itu dari jalur speedometernya ya yang rusak, takut putus atau gimana, ternyata enggak cuy. Setelah gue telaah, anjir permasalahannya sepele banget gitu. Cuman kabel satu doang yang nggak putus dia tuh, cuman serabutnya keluar gitu, serabutnya keluar, dan serabutnya itu nempel ke rangka. Nah, gue juga nemuin titik permasalahannya itu lama banget, itu hampir butuh waktu 2 hari. Gue nemuin yang ngeraba perkabelan gitu hampir 2 hari, soalnya kan gue nggak punya waktu banyak karena gue kerja gitu. Ternyata cuma satu kabel aja bisa bikin motor kita mati gitu. Jadi buat kalian semua pengguna GSX-R, kalau misalkan kelistrikan kalian bermasalah, yang paling utama tuh kalian cek sikring dulu sih yang pertama. Terus cek aki apakah voltasenya baik gitu, bagus apa gimana. Kalau misalkan keduanya bagus,
Kalian coba deh cek perkabelan, tapi harus teliti banget, soalnya gue juga udah bolak-balik ngecek sana sini nggak ketemu awalnya itu permasalahan. Cuman setelah ya gitulah, gue sambil nenangin pikiran. Ya namanya motor harian ya, gue repot kan kalau nggak ada motor. Gue juga bingung, masa numpang terus ke temen kan gak enak gitu. Sambil nenangin pikiran, sambil dibawa santai, nyari-nyari permasalahannya, alhamdulillah ketemu juga gitu. Ya itu sih, gue cuman sharing doang. Ternyata ya itulah, satu kabel aja bikin semua pokoknya komponen jadi mati lah. Cuman kira-kira kabel itu nempel ke rangka doang. Gue kira awalnya gara-gara actionware juga, kan gue pakai kabel actionware ya. Gue kira gara-gara itu, ternyata bukan gitu. Gak ngaruh. Ternyata ya permasalahannya itu. Jadi si serabut kabelnya keluar, gak kebungkus gitu, ada yang sobek. Ada baik, ada gue tuh. Ya gimana ya, walaupun terlihat sepele cuman kabel doang itu, tapi mana ya, itu bisa jadi masalah besar coy. Apalagi kalau misalkan kita lagi touring, lagi kemana, kalau misalkan kita lagi pulang kampung di tengah jalan terus motor mati, aduh repot pokoknya kan. Apalagi masalah kelistrikan. Jadi kalau masalah kelistrikan itu nggak bisa nebak-nebak sih menurut gua, harus diurut dulu. Jadi dilihat rangkaiannya satu persatu, mana dari tahap ini ke tahap ini, mana yang gak nyambung gitu, atau mana yang short, konslet. Pokoknya ribetnya kalau masalah kelistrikan, sumpah. Sempet kesel sumpah gua, anjir nih motor gini amat ya, kata gua, nyiksa amat gitu. Soalnya itu posisi gua lagi pulang kerja, udah lama sore, capek, teman gue udah pada balik, gue minta tolong ke siapa gitu, HP nggak, gue telepon nggak pada diangkat kan. Set di knalpot bacot juga ya. Ya itulah, sebenarnya banyak sih faktor-faktor yang lain gitu. Berisik. Sebenarnya sebelumnya juga, sebelum kejadian yang kabel short ini tuh, gue sebelumnya ini ngalamin lampu speedonya mati. Lampunya doang ya, kalau misalkan si angka-angkanya itu kelihatan. Tapi kalau misalkan cahayanya kan ada kayak cahaya latar putih gitu ya. Kalau yang GSX 2017 kan latarnya putih. Nah, si latar itu tuh, si latar itunya tuh, si cahaya latarnya itu mati. Gue tuh apa ini, kenapa sepeda gue gelap, kata gue. Ternyata sikring yang 10 ampernya putus. Aduh, kata gue. Ya masih mending sih kalau misalkan sikring yang 10 ampernya putus gitu. Kalau misalkan ada hal-hal lain yang putus, aduh ribet ya. Soalnya kalau masalah kelistrikan itu butuh waktu lama sih pengecekannya, apalagi kalau misalkan yang alat-alat analisanya itu minim gitu. Contohnya kan gua waktu kejadian yang kabel serabut ini ada yang keluar itu, gua sebelumnya belum beli apometer. Gue itu ngedadak beli apometer itu buat ngecek. Ya kalau misalkan pakai feeling itu ya susah nemunya. Tahu sendiri kabel body itu banyak. Apalagi gue bukan mekanik, bukan apa, gue cuma user biasa gitu. Jadi ya masih minim lah soal ilmu perkabelan ini gitu. Ya cuman alhamdulillah udah beres dan gue bisa pakai motor lagi, hore.
Soalnya gue nggak enakan kalau misalkan numpang terus ke orang, tuh loh, takut gimana gitu ah, takut nyisain takut apa gitu. Ya mungkin itu doang sih sharingnya, sharing tentang kelistrikan gesek yang selalu bermasalah. Nggak selalu sih, gue juga selama pakai gesek baru sekali ngalamin apa ngalamin ini masalah kelistrikan ini baru sekali sih, yang fatal ya. Kalau misalkan si kering putus gitu mah ya itu mah klasik lah. Justru kalau misalkan si kering putus itu ya gimana ya, ya wajar gitu. Kalau misalkan nggak ada sikring kan lebih bahaya lagi, bisa-bisa langsung konslet ke kabel bodinya. Jadi kalau misalkan ada sikring itu ya kayak pengaman lah. Ini tumben ya macet jalan sini, gue nyesel jalan sini anjir. Ya mungkin itu doang sih yang mau gue ceritain. Sebenarnya banyak masalah lainnya gitu, mungkin di video-video selanjutnya ya. Kalau misalkan dibahas sekaligus set durasinya bakal panjang. Dan juga ini udah panas banget, gue mau balik. Dah, gue pamit undur diri. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya cuy. Bantu channel ini supaya jadi motovlog sekarang nomor 1. Anjay, amin.